Oke, selamat datang kembali ya. Kita langsung aja nih, kita gali materi Anda kali ini, khususnya soal konsep yang menarik banget dari bab 5 itu, kemudahan kognitif. Kayaknya ini menjelaskan banyak hal ya, kenapa kadang kita lebih gampang percaya info cuma karena sering dengar atau tampilannya bagus gitu. Iya, bener banget. Konsep ini nyambung sekali ke dasar cara kerja otak kita. Jadi misi kita kali ini, kita coba bedah bareng ya, gimana sih otak kita ini kayak punya pengukur gampang atau sulitnya informasi. Dan gimana rasa mudah atau sulit ini, wah, diam-diam ngaruh ke apa yang kita yakini dan putuskan. Siap ya? Siap. Jadi intinya di bab 5 itu, kemudahan ini terkait sama dua sistem berpikir kita kan. Sistem satu itu yang otomatis, cepet, nah dia ini suka banget sama yang gampang-gampang. Sementara sistem 2 yang lebih analitis, yang butuh mikir, dia baru turun tangan kalau kita ngerasa ada ketegangan, ada kesulitan gitu. Ah, oke. Nah, yang seru itu gimana rasa mudah atau sulit ini nyambung ke perasaan kita, terus ke penilaian kita soal benar atau salahnya sesuatu. Iya. Gambaran pengukur di bab 5 itu ngebantu banget sih. Jadi kalau semua lancar, aman, familiar, nggak ada ancaman, pengukurnya nunjukin mudah, itu berarti sistem satu yang jalan ya, santai gitu. Betul, sistem satu yang ambil alih. Nah, sebaliknya, kalau ada masalah, ada sesuatu yang baru, atau butuh mikir lebih keras, Nah, itu dia. Pengukurnya geser ke sulit ya, atau tegang gitu. persis, itu sinyal buat sistem 2, ayo kerja. Rasa tegang ini bisa muncul ya karena memang usahanya berat, kayak pas ngitung yang rumit gitu, atau bisa juga karena ada sesuatu yang rasanya nggak beres, menuntut perhatian lebih. Oke. Terus, kalau kita lihat lagi di bab 5 dan catatan Anda, apa aja sih pemicu utama rasa mudah ini? Kayaknya yang paling sering disebut itu pengulangan ya. Iya, pengulangan itu kuat banget efeknya. Sesuatu kalau diulang-ulang terus kan jadi familiar ya. Nah, otak kita itu cenderung mikir, oh familiar, berarti bener nih. Itu yang di bab 5 disebut efek ilusi kebenaran. Wah, jadi meskipun salah, kalau diulang terus bisa kerasa bener gitu ya? Bisa banget, karena prosesnya jadi gampang di otak. Nggak butuh usaha mikir. Pantesan ya kadang slogan iklan gitu, walau simple, jadi nempel banget dan kayaknya benar aja gitu, karena diulang terus. Sangat mungkin. Itu salah satu faktor kuatnya. Terus ada lagi tampilan yang jelas. Ini juga disebut di bab 5. Tampilan yang jelas, maksudnya gimana tuh? Ya, kalau informasi disajikan dengan katakanlah font yang enak dibaca, warnanya kontras, tata letaknya rapi gitu, itu lebih gampang dicerna otak. Akibatnya, ya cenderung lebih gampang dipercaya juga. Sebaliknya, kalau bahasa terlalu jelimet atau desainnya amburadul, itu malah bikin tegang. Jadi malah bikin kita ragu ya? Bisa jadi menurunkan kredibilitasnya, ya. Terus ada juga priming. Priming. Itu yang contoh SOP jadi SUP kalau sebelumnya lihat kata makan kan? Dari bab itu juga. Betul, contoh klasiknya itu. Jadi ide yang udah aktif di kepala kita, bikin ide lain yang nyambung jadi lebih gampang diakses. Satu lagi tadi apa? Suasana hati ya? Mood. Nah, iya. Ternyata suasana hati yang baik itu juga meningkatkan kemudahan kognitif loh. Kok bisa? Ya, kalau kita lagi seneng, lagi mood bagus, kita kan jadi lebih rileks ya. Nah, intuisi sistem satu jadi lebih dominan. Kayak otak bilang aman, santai aja. Akibatnya, ya informasi terasa lebih mudah diproses. Kita jadi merasa nyaman, lebih familiar, lebih percaya, bahkan mungkin lebih kreatif. Oke. Jadi banyak ya penyebab rasa mudah ini. Pengulangan, tampilan jelas, priming, mood bagus. Tapi kayaknya ada sisi lainnya juga kan? Kalau kita terlalu sering di mode mudah ini terus, ada jebakannya nggak sih? Nah, itu dia, tepat sekali. Kelemahannya seperti yang diingatkan di bab 5 itu, ya kewaspadaan kita menurun. Sistem 2 yang tugasnya kritis, menganalisis, itu jadi agak tidur. Santai dia. Wah, bahaya juga ya. Iya, kita jadi lebih gampang nerima informasi gitu aja, tanpa ngecek lebih dalam. Jadi lebih rentan sama bias, sama kesalahan logika, karena terlalu percaya sama intuisi atau rasa familiar tadi. Oke. Nah, bab 5 itu kan juga bahas sisi sebaliknya ya, yang soal ketegangan kognitif tadi. Pas pengukur nunjukin sulit, apa yang terjadi? Ini bagian yang penting banget juga.
rasa tegang atau sulit itu apapun sumbernya ya. Bisa karena baca tulisan yang fontnya susah dibaca, atau lagi mikirin masalah yang kompleks, atau bahkan cuma karena lagi bad mood aja. Nah, rasa tegang itu justru malah memobilisasi sistem 2. Oh, jadi kebalikannya ya? Justru bagus dong. Dalam artian tertentu iya, kita jadi nggak terlalu santai. Kita jadi lebih waspada, lebih analitis, lebih skeptis. Kita jadi mengerahkan usaha mental lebih banyak. Ini kayak mekanisme pertahanan gitu, supaya nggak gampang kejebak sama kesalahan yang mungkin dibuat sistem 1 pas lagi terlalu pede karena merasa mudah. Jadi, paham soal ini tuh, wah, aplikatif banget ya buat kita. Bisa jadi kita kemarin setuju sama suatu presentasi bukan karena isinya paling top, tapi jangan-jangan karena slide-nya paling enak dilihat, paling mudah gitu. Gampang ketipu atau kurang teliti. Sebaliknya, kalau kita lagi merasa tertekan atau mood lagi jelek, mungkin intuisi jadi agak tumpul ya, tapi analisis kita justru jadi lebih hati-hati, lebih dalam. Jadi penting banget ya menyadari kondisi mental kita pas mau ambil keputusan. Krusial, supaya kita nggak bias hanya karena faktor kemudahan atau kesulitan pemrosesan ini. Oke deh, jadi kalau disimpulkan nih, kemudahan kognitif ini benar-benar kayak dua sisi mata uang ya, persis kayak yang digambarkan di bab 5. Di satu sisi bantu kita proses informasi dengan cepat, efisien, bikin nyaman. Tapi di sisi lain, Iya, jadi bisa membuka celah buat bias, buat kesalahan penilaian kalau kita nggak waspada. Betul. nah ini jadi bikin mikir nih. Iya, mungkin ini jadi satu pertanyaan reflektif ya buat Anda berdasarkan inti dari diskusi kita soal bab 5 ini. Coba deh renungkan. Seberapa sering sih keputusan-keputusan Anda, entah besar atau kecil, itu lebih dipengaruhi oleh rasa mudah atau sulitnya informasi itu diproses, ketimbang oleh, ya, substansi atau kebenaran informasi itu sendiri? Dalam juga ya pertanyaannya. Sesuatu buat direnungkan nih. Oke deh. Ya, sebuah bahan perenungan yang menarik. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya ya.